Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan untuk kita semuanya di tengah kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu kita sanjungkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita harapkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada saat kita berbicara tentang sebuah tata kelola, itu menjadi sangat penting sekali. Apalagi tata kelola itu terkait dengan tata kelola sebuah lembaga, tata kelola sebuah institusi, ataupun tata kelola sebuah persyarikatan. Kita akan mencoba menerangkan bagaimana fikih tata kelola persyarikatan yang mudah-mudahan nanti bisa mengilhami kita untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan juga mengembangkan persyarikatan untuk kemajuan umat. Pengertian tata kelola secara umum yaitu suatu cara proses struktur untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki. Mendayagunakan potensi yang dimiliki baik itu potensi sosial, potensi kemasyarakatan, potensi spiritual, potensi material, dan seterusnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi tata kelola itu secara umum menggunakan semua potensi yang dimiliki. Kemudian potensi itu kemudian dimaksimalkan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Jadi memaksimalkan potensi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mengapa juga perlu adanya tata kelola? Yang pertama yaitu bahwa perlunya ada tata kelola itu terkait juga dengan visi dan misi misi manusia. Visi manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misinya adalah untuk memakmurkan bumi. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan spiritual yang baik, kehidupan material yang baik, dan juga mewujudkan ketentraman hidup bersama di dalam masyarakat. Visi manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran. Kemudian misinya adalah untuk membangun bumi, membangun menjadi lebih baik, mengusahakan segala potensi untuk mengolah bumi, mengolah alam, untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas yang mulia bagi kemasyarakatan dan kesejahteraan. Itu adalah
visi untuk membangun bumi. Tujuannya jelas sekali, yaitu untuk kesejahteraan spiritual, kesejahteraan material, kemudian juga untuk mencapai ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bahwa kesejahteraan spiritual itu bisa dicapai dengan banyaknya mengembangkan potensi spiritual beribadah kepada Allah. Bagaimana proses mencapai kesejahteraan material, yaitu dengan melaksanakan usaha-usaha yang luar biasa untuk mewujudkan materi dalam kehidupan, untuk menunjang kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga usaha material spiritual itu juga terkait untuk membangun kehidupan yang tentram di dalam masyarakat. Sehingga jelas bahwa dasar fikih tata kelola yaitu di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dasar yang lain adalah Al-Quran surat Al-Hud ayat 62, wa ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha, Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Jadi Allah menciptakan kita itu dari tanah, kemudian Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk menjadi pemakmur bumi, untuk memakmurkan bumi. Wastakmarakum fiha, untuk memakmurkan bumi ini menjadi bumi yang betul-betul penuh dengan kemakmuran dan kemanfaatan untuk manusia. Kemudian berikutnya adalah prinsip umum tata kelola. Ada prinsip-prinsip umum tata kelola yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah prinsip amanah, kemudian tanggung jawab yang kedua, yang ketiga adalah uswah hasanah, dan yang keempat adalah visioner. Amanah, tanggung jawab, uswah hasanah, dan visioner. Ini adalah prinsip utama, prinsip umum tata kelola. Kemudian prinsip tata kelola meliputi 8 butir. Butir yang pertama adalah akuntabilitas, transparansi, pengawasan, prinsip musyawarah, menghindari yang tidak perlu, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip rekrutmen secara sehat. Kemudian ada tujuan penetapan kebijakan tata kelola persyarikatan. Tujuan penetapan kebijakan itu: 1. Memberikan kebijakan pada pimpinan dan warga persyarikatan. 2. Bahwa pengelolaan persyarikatan dijalankan secara profesional. 3. Menciptakan iklim kegiatan persyarikatan yang kondusif, memaksimalkan tercapainya keselamatan, kesejahteraan, kemaslahatan umat. 4. Pengelolaan sumber daya persyarikatan secara efisien dan efektif. 5. Mengurangi potensi benturan kepentingan yang merugikan di antara unsur persyarikatan, pemerintah maupun pihak lain. Membantu peningkatan efektivitas efisiensi pengelolaan sumber daya persyarikatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang terakhir, meningkatkan kontribusi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran persyarikatan Muhammadiyah dalam kemajuan umat Islam. Pada saat kita memegang teguh prinsip-prinsip tentang fikih tata kelola ini, insya Allah akan menjadikan kebermanfaatan sebuah lembaga persyarikatan dan seterusnya ini
menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.